Nona. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Wididi HD. Pada video kali ini gua bakal ngevlog Yamaha R25 kalian getar di bagian stang, getar di bagian knalpot, getar di belakang, getar di depan. Gue punya solusinya, bre. Jadi buat teman-teman sekalian, getar di motor itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya stang, di antaranya knalpot, di antaranya kaki-kaki, di antaranya bodi. Apalagi rangka juga bisa. Yang pertama bakal gue notice di sini dan gue bahas adalah di stang. Jadi kalau misalnya stang kalian getar, kalian pakai stang ori, bisa jadi kalian pasang apa namanya? Lupa gue. Anjir keren coy, Yaris pakai billet. Bisa jadi kalian pasang pro guard atau hand guard, dan di stang ori itu masang pro guard, daleman stabilizernya diganti bagian sini ya, terus ditukar sama dudukan baut, itu bisa bikin getar. Karena apa? Stabilizer di stang ori itu penting banget, atau peredam getar. Jadi kalau misalnya itunya dilepas, itu pasti bakal getar banget. Dan kalau misalnya kalian nggak pasang apa-apa, bisa jadi stabilizer atau daleman stang ori kalian itu minta ganti, teman-teman. Udah getas karetnya, karena di dalam stang itu ada karet, ada apa lagi ya, ya pokoknya piranti-piranti kayak gitu, yang tujuannya dipasang untuk meredam getaran stang di motor kalian gitu ya. Kalau misalnya stangnya yang getar, solusi terakhir kalau misalnya udah diganti peredamnya ya, masih kerasa getar, itu ganti stang bipro teman-teman, kayak gua ini. Karena apa? Karena stang bipro ini dalemannya nggak kopong, dimana udah ada dudukan baut. Dan stang nggak kopong itulah yang bikin stangnya nggak getar. Karena kalau misalnya stang ori itu kopong, bre, ya, stang ori itu kopong, karena itulah getarnya di situ. Getaran kerasa banget lah, pokoknya nggak enak. Apalagi pas itu gua juga pernah pasang hand guard atau pro guard ya kan, buat apa namanya, buat sirkuit ya kan, biar aman. Tapi pasang di stang ori, si itunya tuh dilepas gitu kan, diganti sama dudukan baut atau didobel. Waktu itu juga sama aja getarnya kayak gitu, getar banget, bikin semutan tangan teman-teman kalau misalnya getar terlalu parah ya. Nah, itu udah di masalah stang itu teratasi ya. Jadi kalau misalnya kalian suka pasang hand guard, pro guard dan sebagainya, mending kalian ganti stang bipro aja, karena udah ada dudukan bautnya. Lebih enak, lebih praktis, dan gak bikin kalian pusing atau kesemutan. Tapi kalau misalnya kalian pilih stang yang memang race, perjalanan 1 jam itu bikin semutan, pegel di tangan. Padahal kalau untuk yang R25 pegel di pinggang itu jarang banget teman-teman. Beda sama R15 Fitri yang baru nyoba berapa meter aja udah sakit pinggang, anjay. Itu pengalaman gue pribadi ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini knalpot depan mobil berisik banget ya. Knalpot kolbak udah nggak berisik, sekarang knalpot bis. Kenapa sih pakainya pada yang swos-swos anjay? Wah, ini jalan ramai banget malam minggu ya. Ya, selanjutnya, jadi kalau pertama itu stang, masalahnya selanjutnya ada di knalpot. Bisa jadi knalpot kalian itu pendek dan keras sekali bunyinya, itu bikin getar loh ke bodi, terutama ke kaki ya.
karena getaran dari suara yang dihasilkan dari suara knalpot itu getar parah bre. Kayak halnya waktu gua pasang knalpot SC Project modelnya ya, padahal knalpotnya itu knalpot custom buat performa di sirkuit, itu getarnya parah anjir. Dan mungkin juga saringannya tipis, jadi getarannya kayak gitu, nggak keredam sama saringan knalpot. Yang gitu tuh bikin gak enak riding. Karena apa? Karena bikin semutan di kaki. Kalau tadi kan getaran di stang itu semutan di tangan, sekarang semutan di kaki. Dan itu juga bikin risih ketika kalian riding ya. Begitu adanya lah. Dan solusinya apa? Solusinya adalah pasang knalpot yang saringannya tebal, atau knalpot big volume ya, kayak Speed, Kaizen, Shaduk dan sebagainya. Knalpot-knalpot yang memang dimensinya gede, karena suara yang dihasilkan itu nggak terlalu berisik dan nggak terlalu getar gitu teman-teman. Nah selanjutnya, getar di bagian belakang juga bisa jadi di karet jok ya. Di karet jok itu nggak terpasang dengan baik, namanya apa ya, seal, bukan seal sih. Kalau misalnya itu karet tuh apa ya, lupa gua anjir. Ini bahaya banget ya, orang berani banget anjir. Dia berkendara di jalan raya gede, jalan utama, tapi nggak pakai helm. Aduh. Jadi begitu ya. Bisa jadi di masalah seal atau karet-karet dampalan itulah, namanya apa ya, damper kayak gitulah. Entah itu dudukan, karet dudukan jok, bisa jadi nggak terpasang dan sebagainya. Bisa jadi juga dari shock breakernya, itu bos arm, bos shock breaker yang udah getas minta ganti, itu bisa bikin getar teman-teman. Kalau di body biasanya masang bodinya kurang rapet, alhasil bodinya getar. Kalau misalnya di body itu getarnya nggak bikin pegel, nggak bikin ini karena nggak kerasa, tapi suaranya bikin risih gitu, kayak ter gitu loh. Anjir, ini getarnya di mana gitu kan. Karena pengalaman gue pribadi juga waktu itu pernah body getar karena pemasangan nggak terlalu rapat, jadi terpaksa gue bongkar sendiri. Ini pelan banget anjir naik motor kiri ya tuh udah pelan rada tengah anjir. Dan kalau misalnya kalian mengalami getar di body juga, body rapat semua, bisa jadi di dudukan rangkanya, dudukan body, besi-besi rangka mungkin ada yang patah atau sebagainya. Dicek lagi teman-teman, harus dicek secara keseluruhan. Bisa jadi ada yang minta di press ya kan, gitulah. Dan sebenarnya getar-getar di body atau getar-getar di Yamaha R25 cuman kayak gitu. Paling intinya biasanya di stang sama di knalpot, itu aja sih. Dan sekarang gua bakal balik karena udah terlalu sore anjir. Jadi mungkin gitu aja untuk konten gua kali ini. Dan sekarang selamat menikmati perjalanan gua pulang ke rumah dari Ciamis ke Banjar. Enak banget buat nikung ya jalannya. Ngomong-ngomong sekarang udah musim kemarau ya, karena dingin banget nih di jalan. Enak buat tidur kalau misalnya dingin kayak gini tuh.